saat banyak petarung yang bertarung dengan penuh amarah, dia justru bertarung dengan ketenangan. Ketika lawan memaksa dengan kekuatan, Rafael Fiziev menjawab dengan seni dalam pertarungannya. Dikenal dengan nama ring Ataman, berasal dari sosok pemimpin prajurit Kosak, dan ini datang bukan tanpa alasan. Fiziev tidak hanya bertarung, dia memimpin pertempuran. Dengan kerja keras di balik layar, dedikasi bertahun-tahun di sasana Muay Thai Thailand, dan komitmen tanpa henti terhadap penyempurnaan teknik bertarungnya. Dalam era di mana banyak petarung sibuk membangun persona lewat kontroversi, Rafael Fiziev justru membangun warisan lewat kerja dalam senyap, dedikasi, dan keindahan dalam teknik pertarungan. Di sebuah sudut kecil di Asia Tengah, tepatnya di Kordai, Kazakhstan, seorang anak lahir pada 5 Maret tahun 1993 dari pasangan berdarah Azerbaijan dan Rusia. Anak itu diberi nama Rafael Fiziev, yang kelak dikenal dunia sebagai Ataman, pejuang, dan seniman tempur yang melampaui definisi biasa dari seorang petarung. Tak lama setelah kelahirannya, keluarganya pindah ke Bishkek, Kirgistan. Di sanalah Rafael tumbuh besar dalam lingkungan keras yang membentuknya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Ayahnya adalah seorang petugas polisi yang juga punya latar belakang dalam dunia tinju. Dari sang ayah, benih pertamanya pada dunia pertarungan mulai ditanam. Tapi bukan dengan pelajaran lembut atau wejangan yang bijak. Ayahnya memberi Rafael dan sepupunya sarung tinju dan menyuruh mereka untuk saling bertarung. Lucunya, Rafael kecil justru membenci combat sport. Dia merasa lelah karena terus mengalami kekalahan. Dia frustasi, bahkan sempat memutuskan bahwa dunia combat mungkin bukan untuknya. Namun dalam kehidupan maupun dalam sebuah pertarungan, selalu mempunyai sebuah plot twist. Pada usia 11 tahun setelah berkali-kali mengalami bully di sekolah, Rafael memutuskan untuk membela dirinya sendiri. Dia mulai belajar Muay Thai, dan untuk pertama kalinya, Rafael merasa punya kendali. Bukan pada lawan, tapi pada dirinya sendiri. Dari situ semuanya berubah. Dalam waktu singkat, dia menonjol. Fiziev meraih gelar juara nasional Kirgistan 3 tahun berturut-turut dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Lalu menjadi runner-up kejuaraan dunia IFMA Junior pada tahun 2009 dan juara nasional Kazakhstan pada tahun 2011. Namun di balik medali-medali itu, ada kehidupan yang tidak mudah. Dia masih hidup sederhana. Dia menjalani pelatihan keras tanpa fasilitas yang mewah. Namun, semangatnya tak pernah pudar. Dalam pencarian arah hidup, Rafael menempuh pendidikan di Police Academy Kirgistan, mengikuti jejak ayahnya. Dia bahkan sempat bekerja sebagai petugas di kepolisian. Tapi, idealismenya berbenturan dengan kenyataan. Dia menyaksikan sistem yang tidak adil, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dia melihat bahwa menjadi baik di dalam institusi seperti itu justru membuatnya disingkirkan. Maka dengan keyakinan penuh, Rafael Fiziev memilih untuk keluar. Dia meninggalkan kestabilan finansial demi sesuatu yang jauh lebih liar, impian. Pilihan itu membawanya ke Thailand, negeri yang selama ini dia kagumi dari jauh karena Muay Thai-nya. Namun hidup di sana tidak langsung indah. Dia tinggal di kuil Buddha. Dia bertahan hidup dengan makan pisang dan juga nanas. Tak ada jaminan, hanya disiplin. Dan juga harapan bahwa kerja kerasnya akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Di Thailand, dia mengajar dan juga bertarung. Dia bukan hanya seorang murid, tapi juga sebagai seorang pelatih. Dia menyerap filosofi Muay Thai, bukan hanya sebagai seni bertarung, tapi sebagai cara untuk hidup. Dalam kesederhanaan itu, Rafael menemukan Ataman di dalam dirinya. Tidak semua petarung dilahirkan di bawah cahaya panggung. Sebagian justru muncul dari kegelapan, dari tempat asing, dari titik tanpa harapan, dari jalan yang tidak pernah menjanjikan apa-apa. Rafael Fiziev adalah salah satunya.
Setelah keluar dari Akademi Kepolisian di Kyrgyzstan karena muak dengan ketidakadilan sistem, Fiziev menempuh jalan yang jauh dari kata stabil. Dia tidak pergi ke Akademi Bela Diri ternama di Amerika, tidak juga menumpang ketenaran nama-nama besar di Rusia. Dia justru memilih hidup sederhana di Thailand, tinggal di kuil Buddha, dan membiarkan dirinya dibentuk ulang oleh Muay Thai. Bukan hanya sebagai seni bertarung, tapi juga sebagai filosofi hidupnya. Tahun 2015, Fiziev membuat lompatan besar, yaitu debut profesional MMA pertamanya. Tanpa hype, dia bertarung di sebuah ajang kecil di Shenzhen, China, Win Fighting Championship, dan langsung mencetak knockout brutal pada ronde pertama lewat flying knee. Tapi tidak ada yang benar-benar melihatnya, dan itu juga tidak masalah bagi Fiziev. Dan dia tidak berhenti di situ. Fiziev melanjutkan perjalanannya dari satu organisasi ke organisasi lain, MMA Kyrgyzstan, Primal FC, Road FC, hingga Titan FC. Dia bertarung dimanapun ada kesempatan, meskipun itu panggung yang kecil. Dia menyempurnakan gaya khasnya, memadukan keindahan Muay Thai dengan tekanan atau pressure khas MMA. Dalam 5 pertarungan awal, Fiziev mencatat rekor sempurna, 5 kemenangan dengan 0 kekalahan, termasuk 4 kemenangan knockout dan 1 melalui submission. Dia tidak hanya menang, tapi membuat pernyataan bahwa dia bukan hanya striker, tapi dia juga ancaman yang lengkap. Dan pada tahun 2019, momen yang selama ini dia kejar datang juga. Itu adalah kontrak dari UFC. Namun seperti seluruh perjalanan hidupnya, tidak ada yang datang dengan kemudahan. Debutnya terjadi pada UFC Fight Night di Rusia melawan fighter berbahaya, Magomed Mustafaev. Fiziev yang saat itu belum banyak dikenal mengalami kekalahan knockout di ronde pertama akibat spinning back kick. Kekalahan yang menyakitkan. Namun ini bukan akhir dari Fiziev. Ini hanyalah sebuah permulaan. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Fiziev bangkit lebih keras. Dia kembali berlatih dan memperbaiki semua celah dalam permainannya. Dalam pertarungan keduanya, melawan Alex White, dia meraih kemenangan melalui keputusan bulat atau unanimous decision. Tapi momen terobosannya datang pada laga ketiga, melawan Mark Diakiese. Dalam pertarungan itu, dunia melihat sesuatu yang berbeda. Gerakan kepala atau gerakan menghindar yang terlihat dalam film The Matrix. Meskipun gerakan ini terbilang cukup umum dalam pertarungan Muay Thai yang dikenal dengan nama lean back. Dan ketika Fiziev memenangkan pertarungan ini, dia bukan hanya menang, tapi juga mencuri perhatian dunia. Pada Desember tahun 2020, dia kembali naik ke oktagon, menghadapi striker eksplosif asal Brazil, Renato Moicano, dalam ajang UFC 256. Banyak yang memperkirakan akan terjadi duel teknis jarak menengah. Tapi Fiziev hanya butuh 44 detik di ronde pertama untuk menghentikan Moicano lewat kombinasi brutal yang berakhir dengan knockout. Untuk pertunjukan teknik yang luar biasa, Fiziev mendapatkan performance of the night dari pertarungan itu. Pada Agustus tahun 2021, dia menghadapi veteran tangguh, Bobby Green, pada UFC 265. Pertarungannya berlangsung sengit, cepat, dan nyaris tak ada jeda. Green dikenal sebagai petarung yang sulit untuk dihentikan. Namun Fiziev membalas setiap pukulan dengan akurasi dan juga presisi. Meski sempat kelelahan di ronde ketiga, dia tetap unggul di mata juri dan menang melalui unanimous decision. Keduanya menyuguhkan salah satu pertarungan terbaik pada tahun itu. Dan Fiziev kembali membawa pulang bonus Fight of the Night dari pertarungan ini. 3 bonus dalam 4 pertarungan, tapi dia belum selesai. Pada Desember tahun 2021, Fiziev menghadapi Brad Riddle, striker dari New Zealand, yang juga mantan pelatih striking di Tiger Muay Thai, tempat yang sama dengan Fiziev berlatih. Pertarungan itu terasa sangat personal. 2 mantan rekan yang kini harus saling menghancurkan. Selama 2 ronde, keduanya saling menyerang dalam duel penuh kalkulasi. Namun di ronde ketiga, Fiziev menarik pelatuk dengan gerakan yang menakjubkan, spinning wheel kick, yang mengenai rahang Riddle dengan sempurna, menghasilkan knockout yang clean. Fiziev sekali lagi menunjukkan bahwa seni dalam pertarungan bisa tetap hidup di tengah kekacauan. Dalam pertarungan ini, dia meraih performance of the night yang kedua dalam karirnya di UFC. Dan puncak dari pendakian sejauh ini datang pada 9 Juli tahun 2022.
saat dia berhadapan dengan mantan juara lightweight, Rafael dos Anjos. Ini adalah salah satu ujian terbesar dalam karir Fiziev. Lawannya bukan hanya petarung yang berpengalaman, tapi juga dikenal memiliki stamina, ground game, dan mental juara. Pertarungan ini berlangsung ketat selama 4 ronde. Dos Anjos mencoba membawa pertarungan ke ground, tapi Fiziev bertahan dengan sangat solid. Dia menunjukkan bahwa kini dia bukan hanya seorang striker, tapi dia juga mampu menahan seorang grappler. Dia telah berubah menjadi petarung yang lengkap. Dan di ronde kelima, Fiziev melepaskan pukulan hook kiri yang langsung memutus aliran pertarungan. Dos Anjos terjatuh ke kanvas dan pertarungan pun dihentikan. Itu adalah salah satu kemenangan terbesar dalam karir Rafael Fiziev. Dan Rafael Fiziev kembali mendapatkan performance of the night dari pertarungan ini. Dengan 5 kemenangan berturut-turut selama 3 tahun di UFC, Rafael Fiziev kini tak lagi dipandang sebagai striker yang menawan dari Asia Tengah. Tapi dia telah berubah menjadi kekuatan yang besar pada divisi lightweight. Ancaman bagi siapapun, dan juga menjadi inspirasi bagi mereka yang berasal atau berangkat dari bawah. London menjadi saksi ketika Rafael Fiziev berdiri di hadapan Justin Gaethje, mantan juara interim yang dikenal karena brutalitasnya dan juga daya tahannya. Pertarungan ini bukan hanya soal peringkat. Ini adalah pertarungan antara seni dan kebrutalan. Selama 3 ronde, keduanya bertarung dalam jarak dekat. Fiziev menampilkan presisi dan kecepatan, sementara Gaethje menghadirkan tekanan konstan dan pukulan-pukulan yang tajam yang mengubah jalannya pertarungan. Saat bel terakhir berbunyi, kemenangan diberikan kepada Justin Gaethje melalui majority decision. Fiziev kalah, tapi dunia tidak berpaling. Sebaliknya, UFC memberikan mereka fight of the night, pengakuan bahwa mereka telah memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar hasil. Mereka memberikan sebuah pertunjukan. 5 bulan kemudian, Fiziev kembali ke oktagon melawan grappler elit, Mateusz Gamrot. Tapi pertarungan ini tidak pernah sampai klimaks. Di ronde kedua, saat Fiziev mencoba melepaskan roundhouse atau tendangan ke arah tubuh, dia tiba-tiba terjatuh. Bukan karena pukulan, tapi karena tubuhnya sendiri menyerah. ACL-nya mengalami kerobekan. Pertarungan pun dihentikan melalui TKO karena cedera. Itu bukan sekedar kekalahan, itu adalah kehancuran internal. Jenis kekalahan yang tak terlihat di papan skor, tapi terasa dalam setiap langkah pemulihan. ACL yang berada di lutut adalah fondasi. Tanpa itu, seorang striker kehilangan senjatanya yang utama, yaitu kaki, pergerakan, dan kestabilan. Dia harus naik ke meja operasi, menjalani pemulihan yang panjang, dan untuk sementara harus terdiam. Seorang petarung yang terbiasa bergerak kini dipaksa untuk berhenti. Bagi Rafael, ini bukan hanya ujian fisik, tapi ujian eksistensi. Setelah lebih dari setahun menjalani pemulihan, Rafael Fiziev kembali. Dan tak main-main, dia langsung diberikan rematch melawan Justin Gaethje. Kini di panggung besar, UFC 313. Pertarungan berjalan dengan nuansa berbeda dari yang pertama. Fiziev tampak berhati-hati, mungkin lebih berat karena beban comeback. Sementara Gaethje kini lebih matang, memanfaatkan jarak dan tekanan secara strategis. Dia mengulangi resep lama, volume pukulan, low kick, dan juga pukulan uppercut yang sangat solid. Kali ini tidak ada keraguan. Justin Gaethje menang melalui unanimous decision pada pertarungan ini. 3 pertarungan, 3 kekalahan, dan 2 diantaranya berasal dari faktor yang sama. Namun di tengah kegelapan itu, masih ada cahaya. 2 dari 3 kekalahan itu, dia tetap meraih fight of the night. Artinya, dunia masih belum bosan untuk menonton Rafael Fiziev bertarung. Dia tetap memberikan pertunjukan, dia tetap membakar ring, dan dia tetap atamen. Setelah 3 kekalahan brutal, 2 melawan Justin Gaethje dan 1 karena cedera, Rafael Fiziev kembali ke oktagon dalam kondisi penuh tekanan. Tidak hanya untuk mematahkan kutukan dari kekalahan beruntunnya, tetapi juga harus membalikkan persepsi publik. Kali ini, lawannya adalah Ignacio Bahamondes, striker Chile yang tengah melejit dan telah meraih 3 kemenangan UFC secara beruntun. Bahamondes dikenal karena agresivitasnya, kreativitasnya, dan siap meruntuhkan harga diri dari Rafael Fiziev dengan gaya bertarungnya. Dalam Crystal Hall, Baku, atmosfer penuh dengan harapan dan tekanan yang menyelimuti fisik maupun mental dari Rafael Fiziev. Dia tak hanya bertarung untuk meraih kemenangan,
tapi juga untuk mendapatkan kembali identitasnya sebagai petarung elit. Bahamondes memunculkan tekanan dari jarak jauh, tapi Fiziev menahan dengan footwork dan teknik Muay Thai tajamnya. Dia tidak tergesa-gesa, memastikan setiap pukulan, setiap tendangan, dan setiap defense memiliki tujuan. Belum ada knockout spektakuler dalam pertarungan itu. Namun, ada konsistensi, ada kontrol tempo, dan ada takedown defense yang luar biasa. Pada bel akhir ronde ketiga, tampak jelas siapa yang lebih siap dalam pertarungan tersebut. Dan Rafael Fiziev keluar sebagai pemenang melalui unanimous decision. Kemenangan ini bukan sekedar satu angka dalam kolom menang maupun kalah. Ini adalah bukti bahwa mental Ataman tidak terkubur. Apapun yang terjadi, dia kembali untuk berdiri. Fiziev memulai karirnya di dunia Muay Thai, mencatatkan lebih dari 100 pertarungan di atas ring sebelum beralih ke MMA. Salah satu senjata utamanya adalah switch kick yang sangat cepat, yang datang dari perpindahan stance yang sangat cepat. Tendangan tersebut melesat tanpa telegraf. Fiziev bukan hanya melempar tendangannya, tapi juga dia menggunakannya sebagai alat kontrol jarak maupun untuk mendikte ritme pertarungan. Tendangan yang mengarah ke sisi kiri dari lawan atau lever menjadi ciri khas yang dia gunakan. Dari segi defense, jika banyak striker yang menggunakan pertahanan melalui footwork ataupun blocking, Fiziev mengambil jalan lain. Dia menggunakan lean back atau gerakan menghindar khas Muay Thai. Momen paling ikonik dalam karir awal UFC-nya adalah ketika dia menjatuhkan tubuhnya untuk menghindari tendangan dari Mark Diakiese, seperti dalam film The Matrix. Yang sebenarnya teknik ini cukup umum digunakan dalam pertarungan Muay Thai. Ini adalah refleksi dari jam terbang, keberanian, dan penguasaan jarak. Fiziev paham bahwa gerakan menghindar yang sempurna bukan hanya menghindari serangan, tapi juga menciptakan peluang counter yang tidak terduga. Dan itulah yang membuatnya begitu berbahaya. Dia menunggu, memancing, lalu menghukum lawannya. Rafael Fiziev adalah counter striker aktif, kategori yang langka. Dia bukan hanya petarung pasif yang hanya membalas, tapi dia justru agresif dalam menciptakan momen untuk memberikan counter. Dia menciptakan momentum, bukan dari keberuntungan, tapi dari jebakan yang sangat teknis. Di setiap serangan balik atau counternya, ada kalkulasi. Lalu dari clinch, takedown defense, dan evolusi grappling. Meski dikenal sebagai striker, Fiziev tak mudah ditaklukkan oleh grappler. Dia memiliki takedown defense yang nyaris sempurna dalam beberapa pertarungan awal UFC-nya, seperti melawan Bobby Green, Brad Riddle, bahkan Rafael dos Anjos pun mengalami kesulitan untuk menurunkan Fiziev ke kanvas. Dia menggunakan kombinasi sprawl yang eksplosif dan juga whizzer grip untuk menghentikan percobaan takedown. Pada posisi clinch, warisan Muay Thai-nya muncul. Dia tak hanya bertahan, tapi juga menyerang balik dengan knee maupun elbow, dan juga kontrol leher yang sangat dominan. Mungkin kelemahan terbesar Rafael Fiziev bukan pada teknik, melainkan pada fisiologis, energi. Gaya bertarungnya yang eksplosif dan memiliki massa otot yang cukup banyak, menjadikannya sangat berbahaya pada 2 ronde pertama dalam pertarungan. Namun setelah itu, kecepatan, volume serangan, dan reaktivitasnya mulai menurun. Dalam pertarungan melawan Justin Gaethje pada UFC 286, dia menang tipis di awal, namun kehilangan keunggulan karena penurunan stamina. Ini menjadi pola yang muncul kembali pada rematch mereka pada UFC 313. Gaethje yang lebih konservatif mampu mengeksploitasi kelemahan tersebut. Fiziev mungkin perlu menyeimbangkan atau mengatur ulang gaya bertarungnya yang eksplosif agar menjadi lebih efisien. Rafael Fiziev bukan hanya bertarung untuk menang. Dia bertarung untuk menunjukkan keindahan dari sebuah pertarungan. Dia membuat oktagon menjadi kanvas dan dirinya sendiri sebagai kuasnya. Namun seperti semua seniman, dia pun harus berevolusi. MMA bukan hanya tentang siapa yang paling indah, tapi siapa yang paling bisa untuk bertahan. Dalam dunia MMA, tidak semua petarung diberikan kesempatan kedua. Banyak yang tenggelam setelah mengalami cedera yang cukup signifikan. Banyak pula yang menghilang setelah 3 kekalahan berturut-turut. Namun, Rafael Fiziev bukan bagian dari statistik tersebut. Dia adalah pengecualian yang menolak dilenyapkan oleh waktu. Kemenangannya atas Ignacio Bahamondes pada UFC Baku
bukan hanya sekedar kemenangan biasa. Itu adalah pengakuan diam-diam dari dunia bahwa Ataman masih layak untuk berada di puncak. Tapi pertanyaannya kini berubah. Kemana arah perjalanan Rafael Fiziev selanjutnya? Setelah pertandingan di Baku, banyak spekulasi muncul. Akankah Fiziev tetap pada divisi lightweight atau mencoba chapter baru pada divisi featherweight? Secara ukuran tubuh, Fiziev memang sedikit kecil untuk divisi lightweight. Dia tidak memiliki rangka tubuh yang besar seperti GJ, Makhachev, Dustin Poirier, ataupun lawan-lawan lainnya. Bahkan dalam beberapa laga, perbedaan tinggi dan jangkauan membuatnya harus bekerja lebih keras untuk masuk ke jarak yang nyaman. Tapi gaya bertarungnya yang mengandalkan kecepatan, defense, evasive, dan kombinasi tendangan-tendangan yang cepat terlihat cukup fleksibel untuk diterapkan pada divisi manapun. Dalam beberapa wawancara, dia bahkan menyatakan kemungkinan akan turun ke featherweight. Jika langkah ini diambil, maka dia akan memasuki divisi yang sangat menarik. Topuria telah naik ke divisi lightweight, meninggalkan kekosongan pada divisi featherweight. Tentunya nama-nama besar pada divisi featherweight adalah lawan-lawan yang berbahaya, tetapi terlihat masih dalam jangkauan skill dari Rafael Fiziev. Jika transisi ini berhasil, maka Fiziev kemungkinan bisa langsung melompat ke top 5 featherweight dan mengejar title shot hanya dengan 2 kemenangan. Sebuah jalur cepat yang terlihat menjanjikan. Namun, ada satu sisi lain dari perjalanan Fiziev yang belum selesai. 2 kekalahan dari Justin Gaethje dan 1 kekalahan karena cedera melawan Mateusz Gamrot adalah noda yang belum sempat untuk dibersihkan. Dan Fiziev tidak akan pernah melupakan kekalahan tersebut. Rematch melawan Mateusz Gamrot bisa menjadi pilihan yang sangat bermakna. Fiziev kalah bukan karena skill, tapi karena cedera lututnya. Dia belum pernah benar-benar mengeluarkan kemampuannya saat melawan Mateusz Gamrot. Sementara melawan Justin Gaethje untuk ketiga kalinya bisa dianggap nekat oleh sebagian analis. Tapi dari sisi entertainment, ini adalah laga yang besar. 2 pertarungan mereka sebelumnya sama-sama mendapatkan fight of the night. Jadi, bukan mustahil UFC memberikan lampu hijau untuk menyelesaikan trilogi penuh drama ini. Rafael Fiziev saat ini berusia 32 tahun. Dalam dunia MMA, ini adalah usia prima, tapi juga titik awal dari penurunan jika tidak berhati-hati. Setelah cedera ACL dan 3 pertarungan berdarah, tubuhnya pasti tidak sama. Maka, strategi karir ke depan harus lebih presisi. Dia tidak bisa hanya mengandalkan kemampuannya yang eksplosif. Dia butuh kemenangan yang taktis, perhitungan waktu, dan pengelolaan stamina yang lebih baik. Apakah dia akan mulai merancang pertarungan 5 ronde dengan kontrol yang lebih disiplin? Atau dia siap mengurangi showmanship demi sebuah efisiensi? Hanya waktu yang akan menjawab. Apakah Ataman siap bukan hanya kembali, tetapi naik lebih tinggi lagi? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Kalian bisa support channel ini melalui klik tombol subscribe-nya, atau kalian bisa juga join di membership, di mana nantinya di membership kalian akan mendapatkan video-video yang lebih eksklusif. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct.